lalu seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada hari akhirat, itu ilmiah atau scientifically? Kalau ilmiah berarti yakin. Kalau scientifically, secara saintifik, berarti keraguan-raguan di situ. Iya, itu saintifik, mesti ada keraguan. Bahkan hasil uji coba seseorang, hasil penelitian seseorang dipublish dalam artikel ilmiah dunia, bahkan mesti ada orang yang harus meragukan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Senang sekali pada malam ini kembali kita berjumpa setelah 2 pekan kita tidak berjumpa di masjid yang kita cintai ini karena perjalanan safari dakwah kami ke luar negeri. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang mungkin sebahagian anak muda kita juga yang aktif di media sosial kah ataupun di YouTube dan yang lainnya yang banyak menonton, ya, ada mendengarkan sedikit isu tentang masalah perdebatan tentang anggapan bahwa pembuktian adanya Allah dan juga permasalahan akidah di dalam Islam itu tidak ilmiah, ya. Anggapan ini yang akan kami bahas dalam pertemuan kita saat ini, ya. Jadi anggapan bahwa akidah Islam atau perkara akidah, perkara iman, baik dari masalah eksistensi Tuhan, tentang masalah wujud Allah, sampai masalah hari akhirat dan yang lainnya, itu tidak ilmiah. Kata-kata ini yang kemudian ada argumen-argumen yang datang setelah itu untuk membenarkan tidak ilmiahnya perkara iman, ini mengganggu pemahaman banyak anak muda kita dan pemahaman banyak orang. Bagaimana kita meleraikan masalah ini? Nah, ini yang akan kami sampaikan di sini. Bagaimana kita memahami permasalahan bahwa perkara iman, perkara Islam, perkara akidah itu tidak ilmiah. Apakah benar demikian adanya dengan pemahaman yang sesuai dalam pandangan Islam juga, ya, di mana letak kesalahan anggapan ini saya sampaikan juga, mudah-mudahan secara ilmiah disampaikan. Demi untuk saya sampaikan ini secara ilmiah, ya, saya pun supaya jangan dibilang ini tidak ilmiah kata-kata Ustadz ini, ya. Jadi kan membantah tidak ilmiah dengan sesuatu yang tidak ilmiah berarti tidak bisa dipercaya. Maka saya membawa disertasi doktor saya, ya. Ini karena pembahasan itu bagian salah satu subjudul yang menjadi pembahasan saya di Al-Azhar ketika saya menulis disertasi doktoral saya. Nah, ini saya bawa ini, dan ini bahannya ada di sini. Saya hanya mengutip beberapa bahan yang sudah saya tulis di dalam disertasi doktor saya tentang masalah filsafat materialisme abad 20 dan bagaimana kritik ulama Azhar terhadap filsafat materialisme. Dan kita menganggap, dan saya menganggap dalam disertasi ini bahwa pemahaman scientific, ya,
modern saat ini, bahwa pemahaman konsep sains dalam pemahaman modern saat ini, pemahaman barat, itu bagian daripada pemikiran materialisme. Dan bagaimana ulama Azhar pembahasan tentang sains itu kemudian diluruskan sesuai dengan pandangan Islam, ya. Jadi untuk mengatakan ini ilmiah, ini disertasi doktoral dan sudah diuji oleh ulama Al-Azhar. Jadi letak ilmiahnya saya sampaikan mungkin di situ. Kalau Al-Azhar itu adalah sebuah universitas keilmuan yang mengabsahkan apa yang kami tulis, nanti apa yang kami sampaikan bagian daripada ilmiah juga, ya. Jadi jangan dibilang nggak ilmiah Ustaz itu ngomong, ya. Ya, bahannya ilmiah, ya, telah diuji oleh doktor-doktor di Al-Azhar. Nah, pertama kami sampaikan adalah bahwa pemakaian kata-kata ilmiah, itu adalah sebuah mustalah. Dalam kita membuat sebuah diskusi, kita harus menjelaskan di mana tahrir mahallun niza, di mana titik selisihnya, dan tahrir mustalah. Kita harus juga menjelaskan definisi-definisi daripada istilah yang kita pakai. Kita di Indonesia memakai kata-kata ilmiah tanpa tanpa kita jelaskan ilmiah yang kita maksudkan itu apa. Jadi orang Indonesia memakai kata-kata ilmu itu bahasa Arab, ilmiah juga bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu asli daripada ilmu apa? Ilmu itu bahasa Arab loh. Jadi ilmiah juga bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu asli, bahasa Indonesia asli apa daripada ilmu itu? Karena tidak ada istilah yang komplit dan bagus dipakailah kata-kata ilmu. Di samping juga pemakaian kata-kata ilmu untuk ilmu, ya, karena pengaruh daripada Islam di Nusantara. Kita nggak memakai kata-kata sains untuk ilmu. Kita memakai kata-kata ilmu, ilmiyah, ilmiyatun, itu adalah bentuk sifat daripada ilmu dalam bahasa Arab. Jadi kata-kata ilmiyah itu bahasa Arab. Lalu kalau seandainya sekarang kita membahas, kita harus jelaskan ini dulu. Nah, dalam bahasa Eropa, ya, atau bahasa Inggris dan bahasa Prancis dan yang lainnya, mereka memakai kata-kata sains dari asal kata, yaitu kata-kata Latin daripada scientia, ya. Scientia itu bermakna apa? Secara umum artinya pengetahuan secara umum, pengetahuan manusia secara umum. Orang Latin mengatakan scientia. Dari sini orang Eropa mengambil kata-kata ilmu mereka bermakna adalah science kemudian. Nah, science itu pemahaman kata-kata science, arti kata-kata science dalam tradisi keilmuan dan sejarah istilah sains di Eropa itu juga terjadi perkembangan, ya. Kalau dulu dipahami sains itu adalah bentuk pengetahuan manusia terhadap segala sesuatu, itu namanya sains, ya. Lalu kemudian pada saat abad ke-19 muncul ada Akademi Sains di Prancis, begitu juga muncul Akademi Sains di Britain, yaitu di Inggris. Istilah sains itu mulai mengerucut kepada suatu pemahaman yang berupa bahwa sains itu adalah sesuatu pengetahuan manusia yang dihasilkan daripada eksperimen dan observasi saja. Jadi pemahaman awal kata-kata sains itu adalah sesuatu yang sifatnya pengetahuan manusia. Orang bilang ke kita tanpa check and recheck, ya sudah, itu juga sebuah pengetahuan, ya, katanya juga sains. Tapi kemudian awal abad ke-19 dengan munculnya akademi keilmuan di Inggris dan juga di Prancis, akademi ini mencoba memakai kata-kata sains itu hanya untuk hasil eksperimen, ya, dan observasi manusia yang dihasilkan melalui pemikiran yang ada mukaddimahnya dan juga ada hasil akhirnya. Ada uji coba yang pasti terhadap pengetahuan itu. Baru pengetahuan itu dikatakan sains. Nah, kita lihat kemudian
Ambil langsung kepada Einstein. Saya mengutip kata-kata Einstein. Einstein sendiri, kalau memang Einstein dikatakan oleh ilmuwan, ya, saintis, ya. Einstein menyatakan bahwa kalimat daripada sains itu adalah usaha yang dihasilkan secara pemikiran yang disiplin, ya, dari berbagai macam masa ataupun sejarah manusia yang berakumulasi, yang akhirnya nanti terbentuk sebuah ketetapan keilmuan bahwa itu diakui sebagai sebuah pengetahuan. Jadi hasil usaha manusia dari kurun ke kurun, yang hasil pemikirannya yang akhirnya dia dianggap adalah sebagai ilmu pengetahuan. Begitu juga dia menyebutkan bahwa yang namanya sains itu adalah pemikiran secara disiplin yang memiliki konsep yang hanya tertuju kepada tajarub al-hissiyah, sifatnya adalah eksperimen secara indrawi. Jadi Albert Einstein sendiri mengakui bahwa sains itu hanya akumulasi pengetahuan manusia yang berhubungan dengan eksperimen saja. Itu yang dianggap dengan sains. Kalau bicara sesuatu di luar daripada eksperimen dan observasi, itu bukanlah sains dalam pemikiran orang-orang barat, orang-orang Eropa, ilmuwan Eropa. Itu nama kata-kata sains. Saya nggak bicara ilmu, ya, saya bicara sains. Nah, lalu pemahamannya lagi terus bergulir dan berkembang di Eropa. Seperti disebutkan oleh Bertrand Russell, salah seorang filosof besar di Inggris. Dia sebutkan bahwa pengetahuan manusia itu berupa sains. Menurut dia itu berkembang mulai dari pemahaman sains pengetahuan manusia secara umum, lalu berubah pemahaman sains menjadi bermakna hasil uji coba dan eksperimen manusia, dan akhirnya sains itu adalah sebagai instrumen untuk menguasai alam ini, ya, kata Bertrand Russell. Dia mengatakan ilmu baru dianggap sains kalau hasilnya itu mampu untuk mengontrol alam dan menguasai alam. Itulah teknologi. Teknologi itu adalah satu instrumen daripada pengetahuan atau sains yang kemudian menghasilkan sebuah produk untuk mengontrol alam ini. Jadi kalau bicara masalah sains, bicara hari ini, ya, bicara sains, bicara masalah teknologi. Teknologi itu hasil daripada sains. Tapi hari ini orang baru menganggap scientific kalau seandainya menghasilkan teknologi. Teknologi itu adalah produk daripada sains. Jadi akhirnya kita lihat makna sains dalam bahasa Eropa itu dari pemahaman yang umum mengerucut kecil sampai mengecil lagi, sampai sesuatu yang sifatnya teknologi, itulah sains. Nah, sekarang sains ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Kalau memang pengetahuan makna sains itu berkembang pemahamannya seperti itu, terjemahkan sains ini dalam bahasa Indonesia apa? Ilmu. Kalau terjemahkan kata-kata ilmu, kembalikan kepada makna ilmu dalam bahasa Arab apa? Nah, kita akan balik lihat makna ilmu dalam bahasa Arab itu apa. Nah, jadi makna ilmu dalam bahasa Arab kita lihat kepada ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam seperti misalkan kita ambil ilmuwan yang sudah lama sejak dulu, seperti misalkan Said Syarif Al-Jurjani. Imam Said Syarif Al-Jurjani, beliau adalah ulama abad awal abad ke-9, akhir abad ke-8. Beliau membuat sebuah kitab bagus sekali namanya At-Ta'rifat. At-Ta'rifat ini adalah mengumpulkan di dalamnya semua istilah-istilah penting yang dipakai oleh ilmuwan Islam. Beliau buat definisinya apa, jangan salah pakai. Karena secara keilmuan istilah yang kita pakai itu harus jelas artinya apa, jangan asal pakai. Ya, maka beliau mendefinisikan ilmu itu apa, yang dipakai dalam keilmuan Islam itu apa. Jadi kita ambil rujukan aslinya kepada beliau yang mengumpulkan makna ilmu itu apa. Beliau sampaikan adalah bahwa definisi daripada mafhumul ilm, mafhum daripada ilmu itu dalam tradisi keilmuan Islam adalah
i'tiqad al-jazim al-mutabi' lil waqi', yaitu adalah keyakinan yang kokoh yang sesuai dengan realita. Itu adalah ilmu, ya. Kemudian adalah husul suratu syai' fil aqli, kata beliau. Ilmu dalam tradisi Islam juga apa? Adanya pemahaman sesuatu di dalam logika kita, itu adalah juga sebuah ilmu, ya. Begitu juga qila al-ilmu wa idraku syai' ala ma huwa alaihi, adalah mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, itu juga dikatakan dengan ilmu. Ilmu juga bermakna adalah lawan daripada jahil, itu adalah ilmu, ya. Jadi waqila al-ilmu sifatun rasikah yudraku bil kulliyat wal juz'iyat. Ilmu itu adalah sebuah sifat yang pasti, yang kokoh, yang dalam diri kita, yang dengan itu kita mengakui permasalahan yang sifatnya general, umum, dan juga parsial, masalah yang kecil. Dari istilah-istilah definisi ilmu yang disebutkan Imam Syarif Al-Jurjani, kita tidak mendapatkan ilmu itu bermakna eksperimen semata. Pemahaman istilah ilmiah dalam tradisi keilmuan Islam bukan hasil eksperimen semata, apalagi hasil daripada teknologi. Orang barat, sains itu dia makna sainsnya. Sedangkan kita di dalam tradisi Islam, ilmu itu bukan cuma hasil eksperimen, tetapi adalah segala bentuk pemahaman manusia, ya, yang dengan itu manusia bisa memahami secara logika sekalipun dan mengetahui sesuatu sesuai dengan realita, itu ilmu. Ataupun sebuah cara berfikir secara disiplin, punya metode, ada mukaddimahnya, ada hasil akhirnya, itu namanya juga sebuah ilmu dalam tradisi keilmuan Islam. Saya ambil lagi contoh di sini Imam Saifuddin Al-Amidi. Imam Al-Amidi juga, beliau ulama abad ke-7. Beliau juga menyebutkan ilmu itu adalah husul makna fil nafsi husulan la yatatarraq ilai ihtimal kaunuhu ala wajhin ghairil wajhil ladzi hasala alaihi. Beliau bilang adalah ilmu dalam tradisi Islam itu dipakai oleh sarjanawan Islam adalah sebuah makna di dalam jiwa kita yang kita hasilkan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Kalau kita meyakini sesuatu di dalam jiwa kita dan yakin dengan keyakinan itu dan sesuai dengan realita yang ada, walau realita itu tidak kita lihat dengan mata kita, itu adalah ilmu. Oke? Itu adalah ilmu. Beda tidak pemahaman ilmu di dalam tradisi keilmuan Islam dengan sains dalam tradisi Eropa? Beda ya? Beda jauh. Nah, sekarang kalau kemudian disampaikan bahwa jadi masalah akidah itu, masalah wujud Allah, masalah hari akhirat, masalah wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, syurga dan neraka, semua perkara iman itu tidak ilmiah. Salah tidak? Kalau Anda katakan tidak saintifik, kami hormat, karena sains itu hanya bicara masalah eksperimen saja. Bahkan sains hari ini dipahami sesuatu yang sifatnya teknologi. Ya, perkara iman memang bukan teknologi. Perkara iman bukan masalah uji coba, bukan hasil observasi. Tetapi ilmiah dengan makna ilmu dalam tradisi Islam, Anda pakai itu untuk mengatakan keimanan tidak sesuai, bukanlah sesuatu fakta ilmiah, bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, menurut hemat kami, dan ini adalah fatal. Ya, kita uji sekarang, kita lihat dalam Al-Quran sendiri. Karena orang Islam, jadi Anda berbicara dengan orang Muslim, pakai juga istilah yang sesuai dengan istilah Islam. Ya, jadi kalau ada sarjanawan di Indonesia, sarjanawan Muslim ngomong tentang masalah agama, Anda harus ngomong sesuai dengan istilah agama Islam. Jangan pakai istilah dari luar Anda pakai untuk Islam, jangan. Itu akan Anda tidak ilmiah jadinya, salah pakai. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran misalkan, Allah di dalam Al-Quran menyebutkan kepada kita
ayat misalkan dalam surat Ali Imran ayat 67 ya. Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Apabila mereka orang-orang Nasrani membantah tentang apa yang telah min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ya, ma ja'aka minal ilm, telah datang kepadamu apa-apa yang datang setelah datang pengetahuan kepadamu. Maknanya apa? Jadi Nabi menceritakan kepada orang Nasrani duduk perkara masalah Isa al-Masih. Nabi bacakan ayat wahyu daripada Allah. Lalu Allah katakan, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu. Kalau mereka masih membantah setelah datang pengetahuan ilmu kepadamu, wahai Muhammad. Jadi pengetahuan wahyu dan Nabi Muhammad itu Allah mengatakan itu ilmu. Ya. Jadi wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad dari Allah itu Allah sebut ilmu dalam Al-Qur'an. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Fa in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir itu setelah datang ilmu padamu, ilmu datang kepada Nabi Muhammad itu ilmu apa? Eksperimen, uji coba, atau wahyu daripada Allah? Hah? Wahyu daripada Allah. Maka di dalam Islam Al-Quran memakai kata-kata ilmu untuk yang jauh daripada eksperimen. Ilmu, sifat Allah itu ilmu. Wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril itu turunnya ilmu, ya kan? Al-Quran itu adalah ilmu dalam istilah orang Islam. Jadi kalau saya berbicara sesuatu ada dalil dari Al-Quran, saya bicara ilmiah. Kenapa? Ada ini ilmiah namanya, ya, ilmu. Oke? Ini dalam tradisi keilmuan Islam begitu. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu adalah ilmu di dalam Islam. Nah, makanya ada istilah ilmu hadis, ilmu Al-Quran. Ya. Ada ulumul Quran, manahil irfan fi ulumil Quran. Contoh misalkan Imam Zarkashi menulis tentang buku rujukan penting dalam ulumul Quran. Begitu juga Imam Suyuti, Al-Itqan fi ulumil Quran. Ya, Itqan fi ulumil Quran, ulumil Quran. Ya. Itu ilmu Quran, ada ilmu hadis, ada ilmu Quran. Dalam tradisi keilmuan Islam itu semua ilmu loh. Padahal Al-Quran dan hadis Nabi itu bukan hasil eksperimen, tapi dikatakan ilmu. Kenapa? Istilah ilmu di dalam Islam berbeda jauh dengan ilmu atau sains. Saya katakan sains dalam makna orang Eropa abad modern saat ini. Oke? Maka Anda yang mengatakan, siapa saja Anda yang mengatakan, termasuk saya katakan ini adalah Adi Armando yang dia membuat video podcast khusus masalah ini. Dia mengatakan bahwa masalah keimanan itu memang bukan masalah ilmiah. Karena apa? Bukan hasil eksperimen. Saya mengatakan di sini letak salah Anda. Bahwa ilmu dalam tradisi Islam bukan eksperimen semata. Kalau Anda menganggap benar bahwa keimanan itu akidah bukan fakta, bukan sesuatu yang ilmiah, berarti Anda mengadopsi makna sains dalam tradisi Eropa. Anda pakai untuk membuat pernyataan ini. Ini menurut kami tidak benar. Ya, sains itu jauh beda dengan makna ilmu. Makanya kami di Mesir ketika menerjemahkan ijazah kami, ijazah kami kan punya subjek mata kuliah. Mata kuliah itu ada ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu Al-Quran. Kami terjemahkan dalam bahasa Inggris. Kesulitan. Kenapa? Ini Science of Al-Quran,
Bukan, kami nggak belajar tentang fakta-fakta sains dalam Al-Quran. Yang kami belajar adalah lebih daripada itu, tentang masalah wahyu, masalah bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan, otentifikasi Al-Quran, itu yang kita pelajari, bukan saintifik semata. Di situ gampang kan? Jadi ulumul Quran terjemahannya apa ini dalam bahasa Inggris? Yang benarnya jangan diterjemahkan. Ulum Al-Quran sudah, ini adalah nama subjek yang sifatnya nggak diketahui oleh orang Eropa. Nggak bisa diterjemahkan adalah Science of Al-Quran, nggak bisa. Tradisi keilmuan beda, pemahaman istilah itu berbeda. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka orang yang menganggap bahwa perkara iman, perkara akidah itu tidak ilmiah, Anda salah pakai istilah. Pertama kami sampaikan, Anda salah pakai istilah. Atau yang kedua, kalaupun Anda maksudkan di situ ilmu memang, tapi makna ilmu yang Anda maksud di situ adalah ilmu yang eksperimen, ya. Ilmu yang Anda maksud hasil daripada observasi, hasil daripada uji coba, itu berarti adalah sains. Kalau Anda hanya menghargai pengetahuan manusia dari sisi saintifik saja, dengan makna sains saja, kami mengatakan bahwa berarti Anda termasuk membawa background pemikiran Barat, nggak sama dengan background pemikiran Islam. Di dalam Islam, wahyu Tuhan itu adalah ilmu. Maka bicara tentang wahyu Tuhan itu adalah ilmiah. Kok bisa begitu? Al-Quran sendiri mengatakan demikian. Yang saya sampaikan tadi itu ayat-ayatnya, contohnya ilmu. Ya, begitu juga ulama-ulama Al-Azhar dalam hal ini menjelaskan, ya. Jadi perkembangan di Eropa itu terjadi ketika mereka menganggap ada pengetahuan-pengetahuan, ya, yang benar menurut mereka hanya hasil daripada uji coba, ya, hasil eksperimen ataupun tajarub, itu sebenarnya pada dasarnya itu diambil dari ulama-ulama Muslim dulu. Ya, ulama-ulama Muslim seperti Ibnu Sina, begitu juga Al-Khawarizmi, Al-Jabir dan yang lainnya. Mereka ambil ilmu uji coba itu karena orang-orang Muslim yang memulai uji coba, yang akhirnya diambil metode keilmuan Islam itu dikembangkan oleh filosof Barat, ya, Roger Bacon, begitu juga dengan Francis Bacon, ya. Dia membuat sebuah metode ilmiah menurut dia, tapi metode ilmiah itu hanya semata bergantung kepada observasi dan uji coba semata, hasil daripada penelitian secara indrawi. Itulah yang kemudian mereka anggap inilah ilmu pengetahuan yang benar. Jadi itu asal diambil dari Islam, tetapi tidak utuh. Islam tidak menganggap ilmu hanya semata hasil uji coba saja, tapi berpikir secara nalar yang benar, hasil logika yang benar, ya, sesuai dengan sebuah sebuah rujukan yang benar daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, wahyu Tuhan, itu juga ilmu di dalam Islam, bukan hanya semata hasil observasi. Nah, begitu, ya. Nah, kita di dalam hal inilah akhirnya kita ingin sampaikan bahwa ini beda jauh pemahaman ilmu antara ilmu Islam dengan ilmu yang dimaksud dengan sains di Barat. Jadi kalau bicara tentang masalah ilmiah, bicaralah dalam tradisi Islam, bicaralah dengan mana ilmiah yang dipahami oleh orang-orang Muslim, supaya Anda tidak salah kaprah. Begitu juga di awal abad 20 ada muncul di Barat itu yang disebut dengan sebuah gerakan keilmuan yang bernama disebut dengan scientism. Scientism ini artinya adalah sebuah gerakan keilmuan yang mengatakan bahwa keilmuan manusia yang benar dan bisa dipercaya itu hanya daripada fakta-fakta saintifik belaka. Selain daripada saintifik, itu tidak bisa dianggap sebagai ilmu yang meyakinkan, ataupun istilahnya sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Nah, ini muncul di Barat istilah ini. Akhirnya kita pun di Indonesia terpapar ini. Apa terpapar?
kalau bicara masalah sains, oke. Itu seakan-akan sesuatu yang sifatnya pasti, sesuatu yang sifatnya meyakinkan. Ini hasil survei, ini hasil daripada sebuah penelitian di barat, penelitian di Eropa, penelitian di Amerika. Hasilnya itu meyakinkan, seakan-akan itu sudah wah. Itu kita rasakan itu. Betul nggak? Kalau orang bilang nih hasil survei di Amerika, hasil survei di Eropa, penelitian di Eropa membuktikan, oh itu saintifik sekali ngomongnya. Tapi kalau bicara penerbit ayat Quran dan hadis, oh ya hanya saintifiknya. Kita terpapar gelombang pemikiran itu, pemikiran yang kalau saintifik itulah yang berguna, bermanfaat dan berharga. Selain daripada itu rasanya tidak berguna, tidak berharga. Itu kita terpapar itu. Padahal makna sesuatu yang ilmu itu tidak hanya hasil daripada sains itu semata, saudara yang dimuliakan Allah. Dan secara ilmiahnya juga kita sampaikan, hasil sebuah sains itu bukanlah pasti. Ya, filosof ilmu dalam hal ini orang-orang logical positivism namanya, logical positivisme, mereka meyakini sendiri bahwa kata-kata saintifik yang dihasilkan pengetahuan secara saintifik itu tidaklah pasti. Tidaklah pasti. Semuanya adalah ada kemungkinan lain dan dia kemungkinan salah. Itu saintifik berarti. Itu saya sampaikan ya. Diakui ya bahwa makna saintifik bukanlah sesuatu yang absolut, tapi dia adalah sesuatu yang sifatnya probably. Ada probability di situ. Ada kemungkinan benar, kemungkinan salah. Itu saintifik. Tetapi ilmu di dalam Islam dia sifatnya yakin, yufidul yakin. Jadi di antara sifat ilmu disebutkan oleh para ulama Al-Azhar sendiri juga bahwa sifat ilmu itu adalah yang pertama, sifat ilmu itu yakin. Ya, yakin itu adalah lawan daripada asyak, keraguan-raguan, ataupun lawan daripada zon. Ya, kalau zon itu 50-50. Kalau yakin berarti bukan 50-50, sudah jelas pasti. Ya, sedangkan zon 50-50. Kemudian ada syak. Syak itu adalah idrak, sesuatu yang sifatnya juga tidak pasti. Ada al-wahmu lagi, begitu terus menerus. Jadi ilmu di dalam Islam yufidul yakin. Jadi kalau Anda ngomong bahwa sesuatu yang masalah keimanan itu, masalah akidah itu bukanlah yang sifatnya ilmiah, dalam tradisi Islam salah total Anda ngomong. Kenapa? Karena ilmiah itu yufidul yakin, ya, bahwa sesuatu yang sifatnya ilmu di dalam Islam mesti yakin. Tetapi saintifik dalam tradisi orang Eropa pasti tidak yakin, ragu, mungkin salah. Lalu seorang Muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beriman kepada hari akhirat, itu ilmiah atau scientifically? Kalau ilmiah berarti yakin. Kalau scientifically, secara saintifik berarti keraguan-raguan di situ. Iya, itu saintifik mesti ada keraguan. Bahkan hasil uji coba seseorang, hasil penelitian seseorang dipublish dalam artikel ilmiah dunia, bahkan mesti ada orang yang harus meragukan hasilnya. Baru dia anggap bahwa ilmiah nih, apa? Diragukan. Kemampuan meragukan hasil penemuan seseorang secara saintifik itu saintifik. Begitu. Ya. Jadi kami ingin sampaikan bahwa kita di dalam Islam memiliki tradisi keilmuan sendiri dan istilah keilmuan sendiri. Jangan campur adukan, ya, campur adukan istilah orang. Anda punya background barat, background sekuler yang mungkin tidak ataupun bukan sekuler tapi nggak paham betul masalah istilah di dalam keilmuan Islam. Hati-hatilah memakai istilah dalam keilmuan Islam. Saya sampaikan sekali lagi kepada anak-anak muda, kalau kalian mendapatkan pemikiran yang meragukan kalian atau membuat kalian confused, ya, karena masalah pemikiran bikin kita confused dan merasa tidak tenang, kalian harus menanyakan pada orang yang paham. Jangan biarkan itu mengganggu masalah, apalagi masalah akidah.
Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa permasalahan iman, masalah Islam, akidah masalah Islam, maka itu dalam tradisi keilmuan Islam adalah ilmiah dan sangat ilmiah, yakin, jazimun lagi. Udah jazim itu yakin 100% dalam hati, la yatatarraq ilaihi syak, tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti itu ilmiah di dalam Islam, ya. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.